Ya Aba, Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang pada saat ini Engkau hadir Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami, bahkan Engkau melindungi kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah pimpin Tuhan, bahkan Engkau penuhi Tuhan tempat ini dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, bahkan Tuhan sebentar kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, biar semua Kau urapi Bapa, juga hamba-Mu ini Kau urapi Tuhan. Bahkan Tuhan, buka telinga kami Tuhan, buka hati kami Bapa, sehingga kami mendengar suara firman-Mu Tuhan, sehingga hati kami mengerti Tuhan apa yang Engkau mau yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dan kami percaya Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama mengatakan amin. Salam. Selamat beribadah. Saudara-saudara, saya juga berterima kasih pada Bapak Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan di jemaat GBI Kalimas. Saudara-saudara, kalau kita mengingat kemarin kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus, tapi hari ini juga kita akan belajar mengapa Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara-saudara, ya, yang namanya naik pasti kita semua mau. Enak yang namanya naik. Naik kelas, naik jabatan, naik level. Ada juga yang naik puncak gunung. Ya, itu enak bagi yang hobinya naik ke puncak gunung. Sekalian naik, hampir semuanya enak didengar. Sekarang saudara-saudara, kalau naik ke surga, saudara-saudara dan saya mau tidak? Mau kan? Tapi kan harus mati dulu, baru kita naik ke surga. Tapi kadang mendengar kata mati, kita pasti tidak mau mati, karena itulah naluri kita dari awal. Memang kita harus hidup yang kekal. Jadi kita walaupun kita sakit, kita pasti sembuhkan. Saya masih mau hidup Tuhan. Kadang yang sudah ini saja udah sekarang, tetap dia pengen sembuh, pengen hidup. Termasuk juga saya. Tapi saudara-saudara, kita belajar bagaimana Tuhan naik ke surga. Ini hampir tidak terpikir. Mengapa Tuhan kita, Yesus Kristus, harus naik ke surga setelah bangkit? Padahal secara logika kita, ya udah bangkit, ya udah langsung aja jadi raja segala raja, jadi Tuhan. Tapi tidak begitu, saudara. Dan kita akan belajar. Kita akan baca di Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Yang ini juga sudah disampaikan Bapak Gembala di hari kedua doa untuk pencurahan memperingati Roh Kudus turun. Kita akan buka di Lukas 24 ayat yang 50 sampai 53 sebagai ayat pembuka. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kita akan baca bareng-bareng saja ya. Jadi biar kita tahu kalau Tuhan kita
sudah naik ke surga. 3, 2, 1. Lalu Yesus membawa sampai dekat Betania. Mereka keluar. Maaf saudara, kita ulangi lagi ya saudara. Mata saya lantaran kena air mata jadi keringat, jadi mencong bacanya. Maaf saudara. 3, 2, 1. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Itulah makanya kita saudara-saudara, mengapa Bapak Gembala memberi instruksi supaya kita doa 10 hari, ya, dari mulai kenaikannya kemarin tanggal 13 dan tadi malam sudah hari yang ketiga, berarti hari ini hari yang keempat saudara dan saya ada di dalam bait Allah untuk menunggu janji Bapa. Saudara-saudara, kalau Betania, dekat Betania, jadi itu sekitar 2 mil, berarti sekitar 3,2 kilo, 3.200 meter. Ya, jaraknya. Kalau ke Betania, kok desanya Lazarus, kalau masalah desanya si Simon Kusta juga, desanya si Maria sama si Marta. Tapi di sisi lain, di kitab para rasul, karena ini juga yang menulisnya sama, yaitu Dr. Lukas juga, itu dikatakan di sana di Bukit Zaitun. Ya. Jadi pastinya itu di Bukit Zaitun, di Taman Getsemani, yang jaraknya cuma sekitar 1 kilo lebih lah, 1,5 kilo dari kota Yerusalem. Itu berarti dekat Betania. Tidak salah, penulisannya pun tidak salah, saudara. Jadi sekarang mengapa Yesus harus naik ke surga? Itu suatu pertanyaan yang masuk akal. Kenapa setelah bangkit Yesus harus naik ke surga? Kita akan lihat di sini, ya, di Yohanes 8 ayat yang ke-23. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Yohanes 8 ayat yang ke-23. Baik, saya akan bacakan untuk saudara dan saya mengapa Yesus harus naik ke surga. Yohanes 8 ayat yang ke-23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi aku mengatakan bahwa Yesus bukan dari dunia ini, dia dari atas, dia dari surga. Bahkan Yohanes 13 ayat 3, yang ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus mengatakan, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi itulah mengapa Yesus Tuhan kita harus naik ke surga, karena dia berasal dari surga. Itu saudara-saudara, dan mungkin juga anak-anak sekolah minggu, kalau nanti ditanya kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga, ya, Seri, Jedija, anak-anak, karena apa? Karena Yesus berasal dari surga.
Dan waktu Jumat Agung juga udah saya sampaikan ya, dia ada di Amsal 8 gitu, mengenai Tuhan kita sudah ada sejak purbakala, Yesus sudah ada sejak purbakala. Jadi dia berasal dari surga dan kita anak-anak manusia adalah menjadi kesenangannya. Makanya itu kita ditebus di atas kayu salib dengan darahnya yang kudus untuk menyelamatkan kita. Dan sekarang yang kedua, kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena Yesus telah menyelesaikan pekerjaan Allah dengan sempurna. Itu bisa kita lihat di Yohanes 4 ayat 34, di mana waktu Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Ini Yohanes 4 ayat 34, saya bacakan untuk kita semua. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Dia di sini adalah Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan itu dibuktikan ya di atas kayu salib. Di Yohanes 19 ayat 30, yang mana Tuhan Yesus sesudah dia minum anggur asam, dia mengatakan sudah selesai. Jadi pada saat kematiannya sudah selesai. Segala tugas-tugas yang diberikan Allah kepada Tuhan Yesus, yaitu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan mengapa Tuhan Yesus juga naik ke surga? Ada 4 alasan. Alasan yang ketiga, untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Itu kita bisa baca di Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Baiklah, kita akan baca bareng-bareng saja ya, karena tempat ini adalah untuk saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Itu perikopnya rumah Bapa. Kita sama-sama membacanya. 3, 2, 1. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya, saudara-saudara. Ini saudara-saudara yang paling penting. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Karena pada akhirnya saudara, setelah saudara dan saya menyelesaikan juga tugas yang kita kerjakan di dunia yang sementara ini, kita juga akan naik ke surga dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena di mana Tuhan berada, di situ pun anak-anaknya berada. Karena kita adalah anak-anak tebusannya. Itu sudah dibuktikan pada perayaan Jumat Agung bulan yang lalu, saudara dan saya. Ya. Jadi siap-siaplah untuk mengemban tugas. Karena jalan ke sana itu cuma ada satu, ya nggak ada yang lain. Jadi berbahagia, ya kita saudara dan saya ini harus berbahagia. Karena cuma ada di dalam Yesus jalan ke surga, tidak ada yang lain, saudara. Itu Yesus sendiri mengatakannya di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak
seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus, saudara. Jadi cuma ada Yesus. Bangga kita mempunyai Allah yang luar biasa. Terus yang keempat, nah inilah yang kita nantikan supaya kita mampu mengemban tugas itu. Yang Pak Gembala sudah menginstruksikan untuk kita semua untuk doa 10 malam atau 10 hari. Jadi kalau ada ibadah itu tidak kita hitung malam. Jadi seperti hari ini, ntar malam kita tidak ada ibadah doa, kita campur dengan hari ini ibadah raya, saudara. Jadi ini udah hari yang keempat berarti, ya. Dan ini juga yang keempat, ya, saudara-saudara. Jadi mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Supaya Roh Kudus itu turun atas kita, saudara-saudara. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi itu kita bisa baca di Yohanes 16 ayat yang 7 untuk menemukannya. Ya. Di situ perikopnya pekerjaan penghibur. Ya. Ini saya baca untuk saudara dan saya, Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan memutus dia kepadamu. Jadi kalau Yesus dia tidak naik ke surga, kan cuma oknum sendiri. Tidak 2, tidak 3, tidak 1000. Tapi kalau dia naik, itu rohnya Yesus dicurahkan bagi saudara dan saya. Haleluya. Itu kenapa alasan Yesus harus naik ke surga. Nah, ini yang paling penting, Roh Kudus ya, untuk mengajar saudara. Ini fungsi dari Roh Kudus ya. Kita akan lihat di Yohanes 14 ayat 26. Ya, fungsi jadi supaya kita mengerti Roh Kudus ini untuk apa. Yohanes 14 ayat 26. Ini juga saya baca untuk saudara dan saya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini pekerjaannya Roh Kudus. Jadi dia mengajar saudara dan saya segala sesuatu, apapun itu. Jadi jangan sangka kalau ini drum, ini keyboard, ini semua Tuhan yang menciptakan melalui Roh Kudus. Karena Alkitab mengatakan di Pengkhotbah, apa yang sudah ada itu udah lama ada. Jadi ini stok-stok yang lama dari surga, saudara-saudara, yang kita pakai ini sekarang. Luar biasa. Jadi mengajar segala sesuatu. Bahkan Roh Kudus juga mengingatkan saudara dan saya apa yang Tuhan sudah katakan. Maksudnya firman yang mungkin kita baca ya di dalam Alkitab, atau firman yang mungkin hamba Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya, atau mungkin juga yang memang ada langsung Tuhan berbicara kepada saudara dan saya, mengingatkan firman Tuhan itu ke dalam kita. Ini fungsinya Roh Kudus. Bahkan di di Yohanes 16 ayat 13 ya. Roh Kudus ini membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Karena di sorga tidak ada kotoran,
semuanya kudus, semuanya suci, semuanya benar, semuanya kebenaran. Yang najis itu tidak ada, yang jahat tidak ada. Makanya itulah Roh Kudus dicurahkan kepada kita, kepada tua, muda, anak, kecil, besar, kecil, ya, itu dicurahkan. Itu tadi malam juga Bapak Gembala sudah menyampaikan di hari yang ketiga, di mana Nabi Yoel sudah menubuatkan bahwa semua manusia, maksudnya orang tua, mau kakek, nenek, jadi tua, muda, besar, kecil, ya anak-anak, ya bayi-bayi, tercurah bagi yang percaya dan tekun menanti-nantikan, tekun beribadah. Itu saudara saya. Karena pada akhirnya kita juga akan kembali ke surga setelah tugas-tugas kita selesai, saudara. Makanya Tuhan juga mengatakan di Matius 24 ayat yang ke-42, berjaga-jagalah kamu sebab kamu tidak tahu bila mana kapan Tuhanmu akan datang. Gak ada yang tahu, saudara. Orang yang sekarat sekalipun dia tidak tahu kalau dia mau mati. Kita yang melihatnya aja yang dibilang. Itu tidak tahu. Jadi kita berjaga-jaga dengan berdoa dan melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan, yaitu pekerjaan. Percaya kepada Tuhan Yesus, berarti percaya kepada Tuhan Yesus, melakukan kehendak Bapa. Saudara, karena pada akhirnya kita pun akan kembali. Saudara-saudara, jadi mengenai Roh Kudus bagaimana mengajar saudara-saudara, saya pun tidak akan mampu kalau tidak Tuhan Roh Kudus yang mengajar saya. Jadi kalau saya bilang suara Tuhan, Tuhan berbicara, mungkin bagi saudara, bagi telinga saudara itu awam, tapi bagi saya tidak. Karena saya hidup oleh karena Roh Kudus yang memimpin. Karena kenapa, saudara? Setiap saya berdoa, ini bukan hampir tiap hari, memang tiap hari saya selalu mengatakan, tubuh, jiwa, dan roh saya, hati, pikiran, ucapan, tindakan, perbuatan, perkataan saya, Engkau Tuhan Roh Kudus yang memimpin. Itu selalu. Jadi kadang saya antara percaya pun tidak percaya, tapi saya sudah melihat apa yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Anak yang baik, istri yang cakap, istri yang cakap, anak yang baik, ya. Terus yang berkelimpahan, saudara-saudara. Lihat istri saya kelimpahan apa? Kau aja yang suka nasi. Orang yang memberi adalah orang yang berkelimpahan. Jadi saya selalu bilang sama istri saya, wajar. Bapak saya yang punya segala-galanya. Jadi wajar kalau saya juga yang kamu lihat itu berkelimpahan. Ya memang saya berkelimpahan. Karena memang saya tidak kurang. Saya sehat. Saya bisa bernapas. Anak saya juga segar. Istri saya sekarang senyum-senyum, ya kan? Luar biasa, saudara. Itu penyertaan Tuhan. Itu karya dari Roh Kudus di dalam hidup orang yang percaya. Jadi itulah saudara. Jadi mudah-mudahan di dalam doa yang 10 hari ini ya Pak Gembala, angkanya makin naik ya jemaat. Tapi puji Tuhan ya, puji Tuhan selama 3 hari ini jemaat lumayan, cuman pengerjanya nggak tahu kemana. Itu saudara.
Tapi percayalah, siapa yang bertekun, Tuhan akan mencurahkan apa yang Dia mau kepada saudara dan saya. Itu bukan janji, saudara, tapi kita bisa buktikan. Jadi Tuhan itu tidak omong kosong. Tuhan pasti apa yang tertulis di dalam Alkitab ini, karena Alkitab ini pun Roh Kudus yang memimpin untuk tulisan-tulisan ini, supaya saudara dan saya bisa baca secara lengkap. Itu saudara-saudara. Makanya anak saya sekarang ini udah bicara tentang surga, saudara. Saya bangga gitu loh, bicara soal surga. Dia ingat apa? Yakub bermimpi, ya kan ada jembatan yang ke surga. Itu jadi ingatan di dalam benaknya anak saya. Sampai dia juga di WA untuk memberitakan, kalau mau lihat orang yang ini, kalau mau lihat ada di surga, mimpi seperti Yakub bermimpi, nanti lihat di surga. Ada opung di situ. Berarti kan puji Tuhan, saya nggak ngajarin, ya. Tapi karena apa? Karena memang dia tiap hari dijejelin oleh firman Tuhan, saudara. Tiada hari tanpa Alkitab, dia harus baca. Malah sekarang dia baca Alkitab, ya. Selain dari Amsal, dia udah mulai juga sebagian dari Perjanjian Lama, sebagian dari Perjanjian Baru. Puji Tuhan. Malah kalau saya lupa, dia ingatkan, papi kita belum baca Alkitab. Itu luar biasa. Saya bilang, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepada hambamu ini, kepada istri hambamu, anak yang luar biasa Tuhan, anak yang memuliakan Engkau. Itu saudara. Makanya saudara, anak saya di Indonesia 3 malam ini ngikut, saya suruh ngikut untuk pencurahan Roh Kudus ibadah. Makanya banyak anak-anak kecil masuk Ella, Sheryl, Fusdarel, ya, Aim, ya, ada saudara-saudaraku lengkap seperti di Yoel. Itu saudara, nikmatin saudara. Jadi saudara-saudara, saya juga tidak berpanjang. Jadi mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Karena memang tempatnya di surga. Yesus berasal dari surga. Kenapa Yesus naik ke surga? Karena Yesus sudah menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa kepadanya, yaitu menyelamatkan saudara dan saya. Dan kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Untuk memberi kekuatan kepada saudara, dengan Roh-Nya tercurah bagi saudara dan saya, untuk melewati hidup yang sementara ini di dunia yang sudah dipenuhi, yang dikuasai oleh iblis. Jadi sekarang tinggal tugas apa yang diberikan kepada kita, saudara-saudara. Ini saya melihat, jadi saya tidak tahu kenapa saya dikasih diingatkan untuk dibilang. Saya cuma diingatkan doang, semua yang benar. Saya cari di mana ya? Pernah saya baca, kayak begini, itu tugas Roh Kudus, jadi ngingetin semua yang benar. Saya cari, ternyata ada di Filipi 4 ayat 8, saudara-saudara. Ini yang menjadi tugas saudara dan saya. Kita akan baca sama-sama lah ya, karena ini menjadi tugas kita bersama. Filipi 4 ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama. Sudah? 3, 2, 1. Jadi akhirnya yang benar, maaf, salah lagi. Jadi akhirnya saudara-saudara semua, yang benar
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maksudnya, ini menjadi tugas kita untuk melakukannya. Kita pasti sanggup melakukannya, karena ada Roh Kudus yang memimpin kita, yang membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang dikatakan kebajikan, yang patut dipuji, itulah yang harus kita kerjakan, saudara-saudaraku. Dan saudara-saudaraku, jangan merasa, oh itu berat. Tidak. Kita pasti sanggup, karena Roh Kudus sudah ada di dalam saudara dan saya. Tinggal bagaimana kita menjaganya. Yaitu kita harus banyak berdoa, ya, supaya roh kita itu bernyala-nyala, dan banyak juga mendengar, membaca firman Tuhan, supaya roh kita bernyala-nyala. Dan Roh Kudus itu akan mengingatkan kita dengan firman yang kita sudah dengar, yang kita sudah baca. Itu saudara-saudara. Jadi kita pasti mampu. Sehingga pada akhirnya setelah tugas kita selesai, menyelesaikan tugas kita, kita akan terangkat ke surga seperti Tuhan juga. Memang saudara-saudara tidak melihat, tapi itu sudah pasti kita naik ke surga dan ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena di mana Dia berada, kita pun berada sebagai anak-anaknya. Dan hidup penuh dengan kemuliaan. Kita akan tidak ingat lagi akan sengsara kita di dunia, karena dunia ini hanya tempat untuk sementara, saudara-saudara. Jadi walaupun saya pribadi juga, ya, saya dalam berdoa, Tuhan, saya juga nggak tahu kapan saya juga akan pulang ke rumah Bapa. Tapi saya selalu, Tuhan, lihat anak saya, lihat anak saya, Tuhan, masih kecil, kasihan Tuhan. Tapi kalau Engkau, Tuhan, Engkau menyingkapkan semuanya, silakan Tuhan. Hamba juga siap. Tapi Tuhan, hamba mohon supaya segala rencana-Mu tertuang di dalam anak yang Engkau berikan, Tuhan, kepada hamba ini. Itulah saudara-saudara, kenapa saya juga belum mau untuk naik ke surga, saudara-saudara. Merasa tugas saya belum selesai. Tapi nanti, bila saatnya tugas saya tiba, selesai, pasti Tuhan sudah menyiapkan tempat. Sudah selesai, hai Anton, pulang kamu, pulang ya. Goodbye istri, goodbye Yetija, goodbye semua. Saya bersukacita. Kita amin. Segala yang benar, semua yang benar, semua yang suci, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang patut dipuji, semua kebajikan, itu yang harus kita kerjakan. Itu yang harus saudara dan saya pikirkan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Ya Aba, Bapa, Tuhan Roh Kudus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami Tuhan, kalau Engkau naik ke surga, itu untuk kami semata-mata Tuhan. Engkau menyediakan tempat bagi kami, anak-anak tebusan-Mu Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan menguatkan kami Tuhan, dengan Kau mencurahkan Roh-Mu yang kudus Tuhan, supaya kami mampu Tuhan untuk berjalan di dunia yang sementara ini Tuhan, di dalam dunia Tuhan yang penuh kesengsaraan ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan,
Mari Bapa, Engkau urapi kami semua Bapa. Kau curahkan Tuhan roh-Mu Tuhan, baik atas anak-anak Tuhan, baik atas tua, muda, besar, kecil. Tuhan urapi, penuhi dengan roh-Mu yang kudus Bapa, untuk memimpin anak-anak-Mu, untuk memimpin umat-Mu Tuhan ke dalam seluruh kebenaran Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu Tuhan sudah selesai berbicara, sudah selesai Tuhan untuk menyampaikan apa yang Engkau mau. Sekarang Tuhan, biarlah Engkau sendiri beracara kepada anak-anak-Mu, kepada kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami percaya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Semoga kita diberkati Tuhan. Boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya Pendeta Anton Manuro. Tuhan Yesus diberkati anak istri, bahkan kita semua yang hadir saat ini. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi kita tunduk kepala, kita akan memberikan persembahan. Nanti dua persembahan di bawah Ibu Winnie.